Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat, dikasih pangkat, dikasih kekayaan, dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Joko Pingit, manusia serbu aneh, pendekar Gendeng, asli orang Jawa Tulen, suka cerita yang nyata. Yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Malam hari ini saya ditemanin oleh tongkat komando kayu galih asem bernama Bromo Kencono Rojo. Ya, tongkat komando kayu galih asem ini sebenarnya pemegangan saya ya, zaman sudah miliaran tahun ataupun jutaan tahunnya. Saya mengingatkan presiden pertama di Indonesia, Bapak Soekarno, itu memegang tongkat komando kayu galih asem. Dan gurunya Bapak Soekarno ini sangat luar biasa ya, karena sejarah itu ceritanya bapak saya dan mbah saya ya, itu dia mengawal dan mengikuti jejaknya Bapak Soekarno lama sekali ya. Kenapa Bapak Soekarno menyukai kota-kota kecil ya, seperti Blitar ya, seperti Purwodadi, Wirosari, itu kota kecil tapi indah dan sejuk. Karena apa? Dia mendapat kayu tongkat komando yang dipegang Bapak Soekarno itu, yang mengasih gurunya yang kedua Bapak Soekarno itu. Gurunya Bapak Soekarno itu yang paling hebat dan paling lembah mana dan paling tahu akhlak orang yang benar, yang betul ya, yang bisa tahu rakyatnya mana yang susah, mana yang sedih ya. Zaman dahulu memang orang tidak gampang dan tidak mudah memperjuangkan Indonesia zaman dulu ya. Saya diceritain seorang mbah saya mengawal Bapak Soekarno itu lama sekali ya, bernama Wiro Pawiro Tejo Ningrat mbah saya. Saya diceritain tentang karisma dan kewibawaan bicara ya. Bicaranya orang hidup itu apa? Pakai ken, itu orang berkarisma dan tinggi sekali ya. Makanya untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia, bila Anda penasaran dengan Joko Pingit manusia seribu aneh, segera share dan komen dan subscribe biar Anda mendapatkan wawasan ataupun cerita dari Joko Pingit manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng, asli orang Jawa Tulen. Yang saya pegang ini adalah tongkat komando kayu galih asem Bromo Kencono ya. Bromo Kencono ini menemani saya ya sampai susah payah sekali. Banyak orang yang menawar harga nominal uang ya, biarpun ini benda mati, yang penting saya simpan dan saya rawat. Kalau benda mati kita rawat dan ruwet, menjadilah bagus ya. Oke. Untuk saudara-saudaraku, saya ingin menceritakan tentang gurunya Bapak Presiden RI kita. Bapak Soekarno itu mempunyai kesaktian dan kelebihan dan kepintaran itu dari seorang guru ya. Dia mempunyai guru dan dia diajarkan gurunya harus mempunyai perilaku dan kesopanan santunan kepada orang tua yang melahirkannya ya. Makanya untuk saudara-saudaraku setanah sebangsa Indonesia, apa toh, guru itu juga penting, dan ibu kita yang melahirkan lebih penting kembali. Karena kalau ibu kita nggak melahirkan kita, tentu nggak ada kita, benar nggak? Alhamdulillah wa syukurillah. Nanti kalau bicara saya seperti ini, resapi dan cermati dan hayati. Itu untuk Anda semuanya ya. Tongkat komando kayu galih asem yang dipegang Presiden RI pertama Bapak Soekarno itu adalah kayu galih asem. Mengambilnya pakai hari yang bagus, semua hari memang bagus sekali, hari yang lebih kuat dan lebih jaya ya. Mengambilnya kayu tongkat komando ini sama ceritanya oleh kakek saya, malam jembuah lagi ini menungso, lagi ini uang, lagi kita bersahabat dengan hamba-hamba Allah ya. Untuk Joko Pingit manusia seribu aneh, pendekar gendeng, selalu hitam, peci hitam, baju kaos hitam, tongkat komando saya hitam, dan saya mempunyai cendera mata ataupun berlian diamond dari Eropa ya. Sampai tongkat komando Bapak Soekarno itu ditawar orang sampai harga triliunan
dan ke Raja Cina, Ratu Inggris, ya, Belanda, Jepang, manapun menawar tongkat komando kayu galih asem yang dipegang oleh presiden pertama di Indonesia, Bapak Soekarno. Ya. Tongkat komando kayu galih asem yang dipegang Bapak Soekarno tidak sembarangan tongkat, tapi tongkat untuk karisma dan kewibawaan untuk menata pasukan perang, ya. Medan Taruna itu menguasainya. Kenapa? Memegang tongkat itu bisa menjadi aura yang kuat dan tegas dan tegas dan bijaksana dan digemari oleh rakyatnya. Itu tongkat komando Bapak Soekarno. Tapi kalau ini tongkat komando Joko Pingit, orang yang suka spiritual. Sama, tongkat ini juga dari kayu galih asem, mengambilnya malam Jumat Legi. Nah, malam Jumat Legi ini sampai tongkat saya ada yang menawar 200 juta, ada yang 1 miliar, juga ada yang 3 miliar. Biarpun tongkat seperti ini, tongkat kalau yang pegang saya artikan dan saya maknakan tongkat tuntunan keluarga, tuntunan iman, tuntunan anak cucu dan masa depan kami sekeluarga besar Joko Pingit. Seperti orang militer bila memegang tongkat komando, kalau menjadi seorang komandan atau pemimpin, tongkat itu buat karisma dan menonton dan menyontohkan anak buahnya ataupun prajuritnya, ya. Kalau yang memegang jenderal memegang tongkat, semakin memegang tongkat semakin banyak karisma dan kewibawaan. Tongkat tuntunan iman, tuntunan masyarakat, tuntunan keluarga, dan tuntunan pasukan. Ya, itu kalau yang memegang militer. Tapi kalau yang memegang saya, tadi jawabannya tongkat tuntunan iman dan tuntunan masyarakat. Untuk saudara-saudaraku semuanya, di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, saya Joko Pingit selalu mendoakan Anda jaga kesehatan dan Anda banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak zikir. Manusia hidup harus berpikir dan mencikir, ya. Jangan sampai lupa itu, ya. Kita minta Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan. Ya, jangan minta orang sakti. Kalau orang sakti kebiset akan mati. Seperti batu-batu mulia berlian kiamat ini. Bapak Soekarno itu gurunya orang Jawa Tulen. Asli, umurnya 175 tahun. Ya, kuat dan sehat. Kenapa? Sedangkan gurunya Bapak Soekarno itu orang biasa. Bukan keturunan Habib, bukan keturunan kiai, tapi dia keturunan orang biasa. Ngerti? Itu gurunya Bapak Soekarno, presiden pertama di Indonesia. Ya, sekarang sudah nggak tahu, saya sudah nggak tahu. Tapi gurunya Bapak Soekarno mengaji hanya satu orang saja. Hele, kalau memegang tongkat komando kayu galih asem, mesemu, esemu, ngajimu, diaji dengan tongkat kayu galih asem. Mau bicara apapun dengan seorang Semar, Semar itu menyukai segala pohon asem, asem Ranji, asem Jawa, asem gula, ya. Semua itu mengaji Bapak Soekarno. Akhirnya ya memperjuangkan Indonesia dan dia dihormati di negara-negara lain, hormat kepada Bapak Soekarno. Sampai tongkat komandonya ditawar 1 triliun sampai 10 triliun. Makanya Bapak Soekarno itu sejarahnya sangat luar biasa sekali, Presiden RI kita. Ya, dia orang lembah mana, dia mempunyai perilaku sopan santun tata krama, dia tahu rakyat Indonesia, dia merakyat, dia tahu rakyat. Ya. Bapak Soekarno tidak malu, tapi Bapak Soekarno kalau sekarang ini presiden yang sekarang ini mirip pantas
seperti Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ini kalau saya lihat-lihatin presiden kita, pilihan kita, juga pilihan rakyat Indonesia, itu hampir mirip dengan Bapak Soekarno. Ono Coloko Doto Sawolo, Mohojoyono, akhirnya kena terus. No, ya jatuhnya no, ya no. Nah, habis Bapak Bambang Yudhoyono, sekarang ganti Bapak Jokowi Dodo. Makanya ini lapang dadamu le, lapang dadamu, kan dada. Kita semua punya dada, bener ya? Oh ya, makanya itu untuk saudara-saudaraku semua kita aji dan kita selalu berbagi dan saling memberi. Ya, kalau saya melihat Bapak Haji Insinyur Jokowi Presiden RI yang ke-7 ini, itu sangat mirip dengan presiden pertama di Indonesia, Bapak Soekarno, Bapak Joko Widodo, sama-sama apa? Insinyur Bapak Soekarno, Insinyur Bapak Joko Widodo. Ya, untuk saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa kalau Anda penasaran, share, komen, subscribe untuk Joko Pingin, biar Anda mendapat wawasan, dapat pengalaman dari cerita saya yang nyata. Yang tidak nyata gak perlu saya ceritakan. Hanya misalkan andai kata sok mama, jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri.